Kita langsung ke informasi pertama. Artis senior Ira Rizwana, istri Karo Ops Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi, membeberkan kronologi versinya dalam kecelakaan yang menewaskan pelajar yang menyeret putranya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim diduga menabrak dua pelajar di mana satu orang korban luka-luka dan lainnya meninggal dunia. Melalui kuasa hukum Ira Rizwana Olop Turip menjelaskan awal kejadian putra kliennya menabrak sepeda motor milik korban. Saat itu Malik Ibrahim mengendarai mobil Mercy. Ia diketahui baru saja pulang dari kantor temannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, kliennya saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan stabil dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Mobil yang dikendarai Malik Ibrahim dijelaskan oleh Olop Turnip melaju saat kondisi lampu lalu lintas berwarna hijau dari arah Mampang. Sedangkan korban melaju dari arah Cilandak sehingga kecelakaan pun tidak bisa terhindar. Kemudian Olop menipis jika kliennya kabur seusai menabrak korban pelajar tersebut. Olop menjelaskan bahwa putra Ira Rizwana berusaha meminggirkan mobilnya untuk menghindari kemacetan dan mengempeskan airbag yang saat itu terbuka. Namun Malik Ibrahim justru dikejar oleh beberapa motor sebab disangka menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian Olop mengklaim bahwa kliennya itulah yang membawa korban menuju rumah sakit dengan memberhentikan taksi. Di sisi lain, Ira Rizwana membenarkan bahwa anaknya saat itu mengemudikan mobil Mercy. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan pada putra Ira Rizwana. Tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan dalam pemeriksaan. Ira Rizwana sendiri mengakui telah menemani putranya selama 1 kali 24 jam sejak putranya diperiksa polisi. Ira Rizwana saat itu langsung terbang dari Makassar untuk menemui sang anak. Lebih lanjut, Ira mewakili sang putra menyampaikan prihatin atas kecelakaan yang menewaskan Syamil 18 tahun itu. Kemudian Ira menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepet gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun, terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologinya. Berarti CCTV semua segala macam sudah ada di tangan ya, Bang? Sudah. Dan sebenarnya ini tinggal menunggu rilis. Ya, dari gelar perkara besok. Gelar perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BA, udah BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu loh. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong, sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa ya ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Saya nggak bisa karena almarhum, dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah meninggal. Saya rasa itu cukup ya. Lama tak terdengar kabarnya, artis senior Ira Rizwana kembali muncul dalam pemberitaan. Hal itu tak lepas karena sang anak Malik Ibrahim disebut sebagai pengemudi mobil Mercy yang menabrak pelajar pengendara motor di perempatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan. Malik menabrak dua pelajar yakni Syamil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Syamil tewas di tempat kejadian, sementara Bayu kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Ira membenarkan pengemudi mobil Mercy itu adalah anaknya. Ia turut berbela sungkawa atas tewasnya seorang pelajar akibat kejadian tersebut. Ia tahu betul rasanya menjadi orang tua korban. Pada kesempatan itu, Ira lantas membeberkan kronologi kecelakaan yang melibatkan anaknya dan dua pelajar pengendara motor pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Saat ini putranya menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Ira membantah adanya anggapan bahwa pihak keluarga tak bertanggung jawab. Ia
Ia mengatakan bahwa anaknya sudah diproses hukum. Kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dari penyidik Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu diketahui, sosok Ira Rayani Riswana lahir pada 23 November 1977. Ia memulai karirnya di dunia entertainment dari modeling dengan meraih juara pertama pemilihan gadis sampul pada 1994. Namanya makin populer setelah membintangi iklan beberapa judul sinetron. Salah satu sinetron yang dibintanginya berjudul Angkot Haji Imron. Ia juga membintangi sinetron Ku Cinta Dia di tahun 2001. Namun setelah itu karirnya meredup. Sejak menikah dengan seorang polisi bernama Abu Bakar Tertusi, Ira hampir tak pernah lagi tampil di televisi termasuk sinetron. Dari pernikahannya, Ira dianugerahi 4 anak. Mereka adalah Muhammad Abu Bakar Gibran, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ilyas Pranaya, dan Muhammad Yusuf Pesating Gatra. Aldila Jelita bak tak sabar ingin segera bercerai dari Indra Bekti hingga mengaku sudah lelah. Saat ini Aldila Jelita tengah menghadapi sidang perceraian dengan Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mediasi perceraian antara Aldila Jelita dan Indra Bekti pun telah dinyatakan gagal. Meski begitu, proses persidangan masih berjalan hingga sekarang. Dengan berlanjutnya persidangan, wanita yang akrab disapa Dila itu berharap proses perceraiannya bisa cepat selesai. Aldila Jelita sudah kelelahan menjalani proses perceraian dengan Indra Bekti. Ibu dua anak ini juga mengaku tidak merasa galau meski status pernikahannya dengan Indra Bekti akan diputuskan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Aldila Jelita tak menampik dirinya masih sering menangis setiap ingat kenangan bersama Indra Bekti. Selama 12 tahun menikah, tentunya banyak kenangan Aldila Jelita dan Indra Bekti yang dilewati bersama. Namun nyatanya kini Aldila Jelita dan Indra Bekti telah sepakat untuk bercerai. Aldila pun mengenang kenangan bersama pria yang akrab disapa Bekti itu di masa lalu. Menurut Aldila Jelita, kenangan yang paling membekas adalah saat mereka liburan. Aldila mengaku air matanya jatuh saat mengenang momen-momen tersebut. Perlu diketahui, saksi dalam kasus perceraian Aldila Jelita dan presenter Indra Bekti menyebut keduanya Nana, menyebut Aldila dan Indra Bekti kerap memiliki perbedaan prinsip. Melihat perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti, terkadang Nana pun ikut melerai keduanya. Namun tak jarang Nana membiarkan Aldila Jelita dan Indra Bekti menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam kesaksiannya, Nana memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat selama ini. Terlebih, Nana mewakili perasaan Aldila Jelita sebagai seorang istri. Nana menyebut Aldila Jelita adalah sosok wanita yang memiliki standar dalam menjalani kehidupan, termasuk standar dalam membangun rumah tangga. Atas hal tersebut, Nana mengaku tak menepis suatu saat akan terjadi masalah dalam rumah tangga ibu dua orang anak tersebut. Namun kekhawatiran Nana tersebut sudah beberapa kali terjadi. Untuk saat ini ya udah memang ya udah dia bercerai dan ini selesai dulu aja gitu, udah lelah banget. Bu, dengan adanya dua saksi ini seperti apa pun bisa dibilang saksi bahwa sebelumnya terjadi perceraian bahwa itu benar terjadi. Ya iya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bahwa memang yang mengenal aku sama Mas Bekti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang
sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bukti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan tetap bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Yang sudah keberapa kali tidak datang Mas Lutfi seperti apa nih Bun? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Lutfi menyerahkan semuanya diri kita semuanya gitu. Jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dina masih berhubungan nggak Mas? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Lutfi. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu. Karena Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan seusai menghadiri acara buka bersama. Setelah itu kondisi Lesti Kejora tak kunjung membaik hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya Senin 3 April 2023, Lesti Kejora menceritakan kondisinya pada saat itu. Istri aktor Rizky Bilar tersebut menceritakan apa yang ia rasakan saat itu bukanlah meriang. Lesti Kejora pun sampai menangis merasakan sakit dan suhu tubuh yang meningkat. Wanita yang akrab disapa Dedek Lesti tersebut menuturkan sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Rizky Bilar yang berada bersama Lesti Kejora pada saat itu menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Pelantun lagu Insan Biasa itu sudah tampak lahap makan setelah sebelumnya mengalami penurunan kesehatan. Aktor 27 tahun tersebut menduga sang istri jatuh sakit akibat kelelahan. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, Lesti sering memposir kegiatannya. Aktor yang akrab disapa Bilar tersebut sempat menganggap apa yang dialami Lesti Kejora tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya Lesti Kejora mengalami kondisi serupa. Namun pada saat itu aktor 27 tahun tersebut sempat panik lantaran istrinya tak kunjung membaik. Rizky Bilar pun berinisiatif membawa Lesti Kejora ke rumah sakit. Solois Delon memberikan pendapatnya terkait royalti musik dan lagu. Menurutnya, penyanyi harus membayar royalti jika melantunkan lagu ciptaan orang lain. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengungkapkan sudah seharusnya penyanyi melantunkan lagu sendiri daripada milik orang lain. Jika ingin menyanyikan lagu ciptaan orang lain, maka diwajibkan membayar royalti kepada si pencipta. Mantan suami Yaslin Wang itu menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur tentang royalti musik dan lagu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Dandi. Selamat siang Tribuners sekalian. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan wartakotalive.com. Seperti diketahui saat ini Ahmad Dhani dengan Once tengah berseteru karena mempermasalahkan masalah royalti. Delon sebagai penyanyi turut memberikan pandangannya terkait royalti yang tengah dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani dan juga Once. Menurut Delon, sudah seharusnya penyanyi membayar royalti jika menyanyikan ciptaan orang lain. Jika tak ingin membayar royalti, maka Delon menganjurkan para penyanyi tersebut untuk menyanyikan lagunya tersendiri. Kemudian juga Delon menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur secara ketat tentang royalti musik dan lagu. Hanya saja peraturan tersebut belum terlalu diterapkan secara maksimal kepada pengguna musik ataupun lagu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Danti. Baik Indri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama solois Delon Tamrin. Nggak terlalu pusing ya mengenai royalti gitu, karena memang pendapatannya beda sama penciptanya sendiri. Tapi menurut kau kenapa sih Ahmad Dhani ngeluarin statement seperti itu kepada Once? Karena gini loh,
Menurut aku sih nggak ada yang salah statement kayak gitu ya, karena memang haknya dia gitu. Menurut aku sih udah itu aja. Tapi Kak Delon pernah nggak sih ada orang yang ngelarang jangan nyanyi lagu ini ya gitu, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau riwah untuk nyanyiin? Sebenarnya gitu ya, nggak boleh sebenarnya. Kalau pencipta lagu terus lagunya itu dibawain oleh orang lain, sebenarnya harus bayar. Di luar negeri udah ada undang-undangnya gitu, dan mereka hormatin banget dan nggak mau kalau nggak bayar gitu. Mereka di luar negeri. Kalau di sini kan kita masih belum, undang-undangnya masih udah ada tapi belum dilaksanakan gitu. Karena memang kita kan Badung misalkan gitu kan, jadi ya nggak peduli mengenai undang-undang yang udah ada gitu. Sebenarnya sih harus bayar. Nah makanya kenapa penyanyi harus menyanyikan lagunya sendiri gitu. Raffi Ahmad disangkutkan dengan kasus Rafael Alun setelah Iskandar Sitorus menyebut ada artis berinisial R yang terlibat di tindakan pencucian uang itu. Raffi Ahmad pun dituding sebagai sosok artis R tersebut. Tak terima dengan tudingan itu, Hotman Paris pun memberikan pembelaan dengan menyebut Raffi Ahmad tak pernah berhubungan dengan Rafael Alun. Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi pembelaan Hotman Paris untuk Rafael Alun. Iskandar Sitorus mengingatkan inisial R yang diambil bukan hanya dapat merujuk pada artis Raffi Ahmad. Terkait pembelaan Hotman Paris itu, Iskandar Sitorus menyebut itu hak tiap orang. Iskandar Sitorus menyerahkan pada publik untuk menilai kebenaran dari keterlibatan R di kasus Rafael Alun. Ia menyebut proses penyelidikan di kasus Rafael Alun ini tidak bisa dirahasiakan dari publik. Sebelumnya, Hotman Paris memberikan pembelaan untuk Raffi Ahmad yang dituding terseret kasus korupsi tersebut. Lewat Instagramnya, Hotman Paris menegaskan Raffi Ahmad sama sekali tak terlibat kasus Rafael Alun. Menanggapi unggahan Hotman Paris tersebut, Raffi Ahmad berterima kasih pada sang pengacara lewat kolom komentar. Diketahui awal mula nama Raffi Ahmad terseret kasus pajak dan pencucian uang lantaran ia satu circle dengan menantu Rafael Alun, Jeremy Immanuel Santoso. Jeremy resmi menikahi kakak Mario Dandi Satrio, Angelina Embun Prasasya pada 2021. Dikutip dari Tribun News Bogor, Jeremy saat ini adalah manajeran SPIK basketball milik Raffi Ahmad. Di klub basket itu, Raffi Ahmad menjabat sebagai chairman eksekutif bersama Rudy Salim. Karena berada di bawah satu klub, Jeremy dan Raffi Ahmad kerap bertemu. Dalam beberapa kesempatan, Jeremy beberapa kali mengunggah foto bersama suami Nagita Slavina ini. Berawal dari kedekatan merekalah, Raffi Ahmad santer dikabarkan terlibat kasus Rafael Alun. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Hati aktris Nikita Mirzani saat ini tengah berbunga-bunga. Bagaimana tidak, dia baru saja dilamar oleh kekasih tercinta Antonio Dedola. Antonio Dedola dengan berani melamar Nikita di sebuah acara makan malam pada Minggu 2 April 2023. Rupanya hari di mana Antonio Dedola melamar Nikita itu tepat di momen ulang tahunnya. Saat itu Nikita sudah mempersiapkan makan malam mewah di sebuah restoran. Di acara tersebut hadir keluarga, kerabat, dan beberapa teman dekat Nikita. Menilik hasil repost Instagram story di akun Nikita Mirzani, dia tampil cantik memakai long dress berwarna emas. Sementara Antonio juga mengenakan kemeja dengan warna senada. Terlihat Antonio Dedola berlutut dengan satu kaki di depan Nikita. Dia juga menunjukkan cincin berlian besar yang akan dipasangkan ke jari manis kekasihnya itu. Nikita tampak terkejut sekaligus bahagia melihat perlakuan sang pacar yang tak terduga itu. Momen bahagia ini pun juga disaksikan oleh anak-anak Nikita Mirzani. Antonio Dedola kemudian bertanya apakah Nikita Mirzani bersedia menikah dengan dirinya. Sebagai teman terdekat Nikita, Fitri Salhuteru ikut berbahagia. Dia pun penasaran bagaimana perasaan sang sahabat setelah dilamar dengan cara romantis tersebut. Cincin yang diberikan Antonio pun disorot. Dari unggahannya dapat dipastikan bahwa cincin berlian tersebut mahal. Dengan satu stone di tengah dan bertabur berlian-berlian kecil di bagian band, membuat cincin tersebut terkesan mewah. Sambil memamerkan cincin berlian besar itu, Nikita mengaku bersyukur akhirnya kini menemukan tambatan hati yang baru.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners masih bersama saya Danti Wahyu yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi Selasa 4 April 2023. Berbagai informasi selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Artis senior Ira Rizwana, istri Karo-Ops Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi, membeberkan kronologi versinya dalam kecelakaan yang menewaskan pelajar yang menyeret putranya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim diduga menabrak dua pelajar di mana satu orang korban luka-luka dan lainnya meninggal dunia. Melalui kuasa hukum Ira Rizwana, Olop Turip, menjelaskan awal kejadian putra kliennya menabrak sepeda motor milik korban. Saat itu Malik Ibrahim mengendarai mobil Mercy. Ia diketahui baru saja pulang dari kantor temannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, kliennya saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan stabil dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Mobil yang dikendarai Malik Ibrahim dijelaskan oleh Olop Turnip melaju saat kondisi lampu lalu lintas berwarna hijau dari arah Mampang. Sedangkan korban melaju dari arah Cilandak sehingga kecelakaan pun tidak bisa terhindar. Kemudian Olop menipis jika kliennya kabur seusai menabrak korban pelajar tersebut. Olop menjelaskan bahwa putra Ira Rizwana berusaha meminggirkan mobilnya untuk menghindari kemacetan dan mengempeskan airbag yang saat itu terbuka. Namun Malik Ibrahim justru dikejar oleh beberapa motor sebab disangka menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian Olop mengklaim bahwa kliennya itulah yang membawa korban menuju rumah sakit dengan memberhentikan taksi. Di sisi lain, Ira Rizwana membenarkan bahwa anaknya saat itu mengemudikan mobil Mercy. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan pada putra Ira Rizwana. Tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan dalam pemeriksaan. Ira Rizwana sendiri mengakui telah menemani putranya selama 1 kali 24 jam sejak putranya diperiksa polisi. Ira Rizwana saat itu langsung terbang dari Makassar untuk menemui sang anak. Lebih lanjut, Ira mewakili sang putra menyampaikan prihatin atas kecelakaan yang menewaskan Syamil 18 tahun itu. Kemudian Ira menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepet gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun, terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologinya. Berarti CCTV semua segala macam sudah ada di tangan ya, Bang? Sudah. Dan sebenarnya kita ini tinggal menunggu rilis ya dari gelar perkara besok. Gelar perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu. Ya. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong, sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Ya. Saya nggak bisa karena almarhum, dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah meninggal. Saya rasa itu ya.
Lama tak terdengar kabarnya, artis senior Ira Rizwana kembali muncul dalam pemberitaan. Hal itu tak lepas karena sang anak Malik Ibrahim disebut sebagai pengemudi mobil Mercy yang menabrak pelajar pengendara motor di perempatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan. Malik menabrak dua pelajar yakni Syamil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Syamil tewas di tempat kejadian, sementara Bayu kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Ira membenarkan pengemudi mobil Mercy itu adalah anaknya. Ia turut berbelasungkawa atas tewasnya seorang pelajar akibat kejadian tersebut. Ia tahu betul rasanya menjadi orang tua korban. Pada kesempatan itu, Ira lantas membeberkan kronologi kecelakaan yang melibatkan anaknya dan dua pelajar pengendara motor pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Saat ini putranya menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Ira membantah adanya anggapan bahwa pihak keluarga tak bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa anaknya sudah diproses hukum. Kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dari penyidik lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu diketahui sosok Ira Rayani Rizwana lahir pada 23 November 1977. Ia memulai karirnya di dunia entertainment dari modeling dengan meraih juara pertama pemilihan gadis sampul pada 1994. Namanya makin populer setelah membintangi iklan beberapa judul sinetron. Salah satu sinetron yang dibintanginya berjudul Angkot Haji Imron. Ia juga membintangi sinetron Kucinta Dia di tahun 2001. Namun setelah itu karirnya meredup. Sejak menikah dengan seorang polisi bernama Abu Bakar Tertusi, Ira hampir tak pernah lagi tampil di televisi termasuk sinetron. Dari pernikahannya, Ira dianugerahi 4 anak. Mereka adalah Muhammad Abu Bakar Gibran, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ilyas Pranaya, dan Muhammad Yusuf Pesatinggatra. Aldila Jelita bak tak sabar ingin segera bercerai dari Indra Bekti hingga mengaku sudah lelah. Saat ini Aldila Jelita tengah menghadapi sidang perceraian dengan Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mediasi perceraian antara Aldila Jelita dan Indra Bekti pun telah dinyatakan gagal. Meski begitu, proses persidangan masih berjalan hingga sekarang. Dengan berlanjutnya persidangan, wanita yang akrab disapa Dila itu berharap proses perceraiannya bisa cepat selesai. Aldila Jelita sudah kelelahan menjalani proses perceraian dengan Indra Bekti. Ibu dua anak ini juga mengaku tidak merasa galau meski status pernikahannya dengan Indra Bekti akan diputuskan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Aldila Jelita tak menampik dirinya masih sering menangis setiap ingat kenangan bersama Indra Bekti. Selama 12 tahun menikah, tentunya banyak kenangan Aldila Jelita dan Indra Bekti yang dilewati bersama. Namun nyatanya kini Aldila Jelita dan Indra Bekti telah sepakat untuk bercerai. Aldila pun mengenang kenangan bersama pria yang akrab disapa Bekti itu di masa lalu. Menurut Aldila Jelita, kenangan yang paling membekas adalah saat mereka liburan. Aldila mengaku air matanya jatuh saat mengenang momen-momen tersebut. Perlu diketahui, saksi dalam kasus perceraian Aldila Jelita dan presenter Indra Bekti menyebut keduanya kerap memiliki perbedaan prinsip. Teman Aldila Jelita, Nana, menyebut Aldila dan Indra Bekti kerap memiliki perbedaan prinsip. Melihat perbedaan pendapat yang
terjadi dalam kehidupan rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti, terkadang Nana pun ikut melerai keduanya. Namun tak jarang Nana membiarkan Aldila Jelita dan Indra Bekti menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam kesaksiannya, Nana memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat selama ini. Terlebih, Nana mewakili perasaan Aldila Jelita sebagai seorang istri. Nana menyebut Aldila Jelita adalah sosok wanita yang memiliki standar dalam menjalani kehidupan, termasuk standar dalam membangun rumah tangga. Atas hal tersebut, Nana mengaku tak menepis suatu saat akan terjadi masalah dalam rumah tangga ibu dua orang anak tersebut. Namun kekhawatiran Nana tersebut sudah beberapa kali terjadi. Untuk saat ini ya udah memang ya udah dia cerai dan cepet ini selesai dulu aja gitu, udah lelah banget. Bu, dengan adanya dua saksi ini seperti apa Bu? Bisa dibilang saksi bahwa sebelumnya terjadi perceraian gitu, itu benar terjadi ya? Ya iya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bawa memang yang kenal aku sama Mas Bekti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bekti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga, gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan tetap bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Ini yang sudah keberapa kali tidak datang Mas Bekti seperti apa nih Bu? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bekti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu. Jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak Mas? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bekti. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu, karena Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan seusai menghadiri acara buka bersama. Setelah itu kondisi Lesti Kejora tak kunjung membaik hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya Senin 3 April 2023, Lesti Kejora menceritakan kondisinya pada saat itu. Istri aktor Rizky Bilar tersebut menceritakan apa yang ia rasakan saat itu bukanlah meriang. Lesti Kejora pun sampai menangis merasakan sakit dan suhu tubuh yang meningkat. Wanita yang akrab disapa Dedek Lesti tersebut menuturkan sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Rizky Bilar yang berada bersama Lesti Kejora pada saat itu menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Pelantun lagu Insan Biasa itu sudah tampak lahap makan setelah sebelumnya mengalami penurunan kesehatan. Aktor 27 tahun tersebut menduga sang istri jatuh sakit akibat kelelahan. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, Lesti sering memposir kegiatannya. Aktor yang akrab disapa Bilar tersebut sempat menganggap apa yang dialami Lesti Kejora tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya Lesti Kejora mengalami kondisi serupa. Namun pada saat itu aktor 27 tahun tersebut sempat panik lantaran istrinya tak kunjung membaik. Rizky Bilar pun berinisiatif membawa Lesti Kejora ke rumah sakit. Solais Delon memberikan pendapatnya terkait royalti musik dan lagu. Menurutnya, penyanyi harus membayar royalti jika melantunkan lagu ciptaan orang lain. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengungkapkan sudah seharusnya penyanyi melantunkan lagu sendiri daripada milik orang lain. Jika ingin menyanyikan lagu ciptaan orang lain, maka diwajibkan membayar royalti kepada si pencipta. Mantan suami Yaslin Wang itu menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur tentang royalti musik dan lagu. Untuk
Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Dandi. Selamat siang Tribuners sekalian. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan wartakotalife.com. Seperti diketahui, saat ini Ahmad Dhani dengan Once tengah berseteru karena mempermasalahkan masalah royalti. Delon sebagai penyanyi turut memberikan pandangannya terkait royalti yang tengah dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani dan juga Once. Menurut Delon, sudah seharusnya penyanyi membayar royalti jika menyanyikan ciptaan orang lain. Jika tak ingin membayar royalti, maka Delon menganjurkan para penyanyi tersebut untuk menyanyikan lagunya tersendiri. Kemudian juga Delon menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur secara ketat tentang royalti musik dan lagu. Hanya saja peraturan tersebut belum terlalu diterapkan secara maksimal kepada pengguna musik ataupun lagu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Danti. Baik Indri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama solois Delon Tamrin. Nggak terlalu pusing ya mengenai royalti gitu, karena memang pendapatannya beda sama penciptanya sendiri. Tapi menurut kau kenapa sih Ahmad Dhani ngeluarin statement seperti itu kepada Once? Karena gini loh, menurut aku sih nggak ada yang salah statement kayak gitu ya, karena memang haknya dia gitu. Menurut aku sih, udah itu aja. Tapi ke Delon pernah nggak sih ada orang yang ngelarang jangan nyanyi lagu ini ya gitu, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau riwah untuk nyanyiin? Sebenarnya gitu ya, nggak boleh. Sebenarnya kalau pencipta lagu terus lagunya itu dibawain oleh orang lain, sebenarnya harus bayar. Di luar negeri udah ada undang-undangnya gitu, dan mereka hormatin banget dan nggak mau kalau nggak bayar gitu. Mereka di luar negeri. Kalau di sini kan kita masih belum, undang-undangnya masih udah ada tapi belum dilaksanakan gitu. Karena memang kita kan Badung misalkan gitu kan, jadi ya nggak peduli mengenai undang-undang yang udah ada gitu. Sebenarnya sih harus bayar. Nah makanya kenapa penyanyi harus menyanyikan lagunya sendiri gitu. Raffi Ahmad disangkutkan dengan kasus Rafael Alun setelah Iskandar Sitorus menyebut ada artis berinisial R yang terlibat di tindakan pencucian uang itu. Raffi Ahmad pun dituding sebagai sosok artis R tersebut. Tak terima dengan tudingan itu, Hotman Paris pun memberikan pembelaan dengan menyebut Raffi Ahmad tak pernah berhubungan dengan Rafael Alun. Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi pembelaan Hotman Paris untuk Rafael Alun. Iskandar Sitorus mengingatkan inisial R yang diambil bukan hanya dapat merujuk pada artis Raffi Ahmad. Terkait pembelaan Hotman Paris itu, Iskandar Sitorus menyebut itu hak tiap orang. Iskandar Sitorus menyerahkan pada publik untuk menilai kebenaran dari keterlibatan R di kasus Rafael Alun. Ia menyebut proses penyelidikan di kasus Rafael Alun ini tidak bisa dirahasiakan dari publik. Sebelumnya, Hotman Paris memberikan pembelaan untuk Raffi Ahmad yang dituding terseret kasus korupsi tersebut. Lewat Instagramnya, Hotman Paris menegaskan Raffi Ahmad sama sekali tak terlibat kasus Rafael Alun. Menanggapi unggahan Hotman Paris tersebut, Raffi Ahmad berterima kasih pada sang pengacara lewat kolom komentar. Diketahui awal mula nama Raffi Ahmad terseret kasus pajak dan pencucian uang lantaran ia satu circle dengan menantu Rafael Alun, Jeremy Immanuel Santoso. Jeremy resmi menikahi kakak Mario Dandi Satrio, Angelina Embun Prasasya pada 2021. Dikutip dari Tribun News Bogor, Jeremy saat ini adalah manajeran SPIK basketball milik Raffi Ahmad. Di klub basket itu, Raffi Ahmad menjabat sebagai chairman eksekutif bersama Rudy Salim. Karena berada di bawah satu klub, Jeremy dan Raffi Ahmad kerap bertemu. Dalam beberapa kesempatan, Jeremy beberapa kali mengunggah foto bersama suami Nagita Slavina ini. Berawal dari kedekatan merekalah, Raffi Ahmad santer dikabarkan terlibat kasus Rafael Alun.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Hati aktris Nikita Mirzani saat ini tengah berbunga-bunga. Bagaimana tidak, dia baru saja dilamar oleh kekasih tercinta Antonio Dedola. Antonio Dedola dengan berani melamar Nikita di sebuah acara makan malam pada Minggu 2 April 2023. Rupanya hari di mana Antonio Dedola melamar Nikita itu tepat di momen ulang tahunnya. Saat itu Nikita sudah mempersiapkan makan malam mewah di sebuah restoran. Di acara tersebut hadir keluarga, kerabat, dan beberapa teman dekat Nikita. Menilik hasil repost Instagram story di akun Nikita Mirzani, dia tampil cantik memakai long dress berwarna emas. Sementara Antonio juga mengenakan kemeja dengan warna senada. Terlihat Antonio Dedola berlutut dengan satu kaki di depan Nikita. Dia juga menunjukkan cincin berlian besar yang akan dipasangkan ke jari manis kekasihnya itu. Nikita tampak terkejut sekaligus bahagia melihat perlakuan sang pacar yang tak terduga itu. Momen bahagia ini pun juga disaksikan oleh anak-anak Nikita Mirzani. Antonio Dedola kemudian bertanya apakah Nikita Mirzani bersedia menikah dengan dirinya. Sebagai teman terdekat Nikita, Fitri Salhuteru ikut berbahagia. Dia pun penasaran bagaimana perasaan sang sahabat setelah dilamar dengan cara romantis tersebut. Cincin yang diberikan Antonio pun disorot. Dari unggahannya dapat dipastikan bahwa cincin berlian tersebut mahal. Dengan satu stone di tengah dan bertabur berlian-berlian kecil di bagian band, membuat cincin tersebut terkesan mewah. Sambil memamerkan cincin berlian besar itu, Nikita mengaku bersyukur akhirnya kini menemukan tambatan hati yang baru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners masih bersama saya Danti Wahyu yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi Selasa 4 April 2023. Berbagai informasi selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Artis senior Ira Rizwana, istri Karo-Ops Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi, membeberkan kronologi versinya dalam kecelakaan yang menewaskan pelajar yang menyeret putranya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim diduga menabrak dua pelajar di mana satu orang korban luka-luka dan lainnya meninggal dunia. Melalui kuasa hukum, Ira Rizwana Olop Turip menjelaskan awal kejadian putra kliennya menabrak sepeda motor milik korban. Saat itu Malik Ibrahim mengendarai mobil Mercy. Ia diketahui baru saja pulang dari kantor temannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, kliennya saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan stabil dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Mobil yang dikendarai Malik Ibrahim dijelaskan oleh Olop Turnip melaju saat kondisi lampu lalu lintas berwarna hijau dari arah Mampang. Sedangkan korban melaju dari arah Cilandak sehingga kecelakaan pun tidak bisa terhindar. Kemudian Olop menipis jika kliennya kabur seusai menabrak korban pelajar tersebut. Olop menjelaskan bahwa putra Ira Rizwana berusaha meminggirkan mobilnya untuk menghindari kemacetan dan mengempeskan airbag yang saat itu terbuka. Namun Malik Ibrahim justru dikejar oleh beberapa motor sebab disangka menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian Olop mengklaim bahwa kliennya itulah yang membawa korban menuju rumah sakit dengan memberhentikan taksi. Di sisi lain, Ira Rizwana
Riswana membenarkan bahwa anaknya saat itu mengemudikan mobil Mercy. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan pada putra Ira Riswana. Tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan dalam pemeriksaan. Ira Riswana sendiri mengakui telah menemani putranya selama 1 kali 24 jam sejak putranya diperiksa polisi. Ira Riswana saat itu langsung terbang dari Makassar untuk menemui sang anak. Lebih lanjut, Ira mewakili sang putra menyampaikan prihatin atas kecelakaan yang menewaskan Syamil 18 tahun itu. Kemudian Ira menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan, posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepet gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun, terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologi. Berarti CCTV semua segala macam sudah ada di tangan ya, Bang? Sudah. Dan sebenarnya ini tinggal menunggu rilis. Ya, dari gelar perkara besok. Gelar perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong, sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa yang ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Saya nggak bisa karena almarhum, dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang sudah meninggal. Saya rasa itu ya. Lama tak terdengar kabarnya, artis senior Ira Riswana kembali muncul dalam pemberitaan. Hal itu tak lepas karena sang anak Malik Ibrahim disebut sebagai pengemudi mobil Mercy yang menabrak pelajar pengendara motor di perempatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan. Malik menabrak 2 pelajar yakni Syamil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Syamil tewas di tempat kejadian, sementara Bayu kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Ira membenarkan pengemudi mobil Mercy itu adalah anaknya. Ia turut berbela-sungkawa atas tewasnya seorang pelajar akibat kejadian tersebut. Ia tahu betul rasanya menjadi orang tua korban. Pada kesempatan itu, Ira lantas membeberkan kronologi kecelakaan yang melibatkan anaknya dan 2 pelajar pengendara motor pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Saat ini putranya menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Ira membantah adanya anggapan bahwa pihak keluarga tak bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa anaknya sudah diproses hukum. Kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dari penyidik lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu diketahui, sosok Ira Rayani Riswana lahir pada 23 November 1977. Ia memulai karirnya di dunia entertainment dari modeling dengan meraih juara pertama pemilihan gadis sampul pada 1994. Namanya makin populer setelah membintangi iklan beberapa judul sinetron. Salah satu sinetron yang dibintanginya berjudul Angkot Haji Imron. Ia juga membintangi sinetron Kucinta Dia di tahun 2001. Namun setelah itu karirnya meredup. Sejak menikah dengan seorang polisi bernama Abu Bakar Tertusi, Ira hampir tak pernah lagi tampil di televisi termasuk sinetron. Dari pernikahannya, Ira dianugerahi 4 anak. Mereka adalah Muhammad Abu Bakar Gibran, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ilyas Pranaya, dan Muhammad Yusuf Pesating Gatra.
Aldila Jelita bak tak sabar ingin segera bercerai dari Indra Bekti hingga mengaku sudah lelah. Saat ini Aldila Jelita tengah menghadapi sidang perceraian dengan Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mediasi perceraian antara Aldila Jelita dan Indra Bekti pun telah dinyatakan gagal. Meski begitu, proses persidangan masih berjalan hingga sekarang. Dengan berlanjutnya persidangan, wanita yang akrab disapa Dila itu berharap proses perceraiannya bisa cepat selesai. Aldila Jelita sudah kelelahan menjalani proses perceraian dengan Indra Bekti. Ibu dua anak ini juga mengaku tidak merasa galau meski status pernikahannya dengan Indra Bekti akan diputuskan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Aldila Jelita tak menampik dirinya masih sering menangis setiap ingat kenangan bersama Indra Bekti. Selama 12 tahun menikah, tentunya banyak kenangan Aldila Jelita dan Indra Bekti yang dilewati bersama. Namun nyatanya kini Aldila Jelita dan Indra Bekti telah sepakat untuk bercerai. Aldila pun mengenang kenangan bersama pria yang akrab disapa Bekti itu di masa lalu. Menurut Aldila Jelita, kenangan yang paling membekas adalah saat mereka liburan. Aldila mengaku air matanya jatuh saat mengenang momen-momen tersebut. Perlu diketahui, saksi dalam kasus perceraian Aldila Jelita dan presenter Indra Bekti menyebut keduanya kerap memiliki perbedaan prinsip. Teman Aldila Jelita, Nana, menyebut Aldila dan Indra Bekti kerap memiliki perbedaan prinsip. Melihat perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti, terkadang Nana pun ikut melerai keduanya. Namun tak jarang Nana membiarkan Aldila Jelita dan Indra Bekti menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam kesaksiannya, Nana memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat selama ini. Terlebih, Nana mewakili perasaan Aldila Jelita sebagai seorang istri. Nana menyebut Aldila Jelita adalah sosok wanita yang memiliki standar dalam menjalani kehidupan, termasuk standar dalam membangun rumah tangga. Atas hal tersebut, Nana mengaku tak menepis suatu saat akan terjadi masalah dalam rumah tangga ibu dua orang anak tersebut. Namun kekhawatiran Nana tersebut sudah beberapa kali terjadi. Untuk saat ini ya udah memang ya udah dia bercerai dan ini selesai dulu aja lah gitu, udah lelah banget. Bu, dengan adanya dua saksi ini seperti apa Bu? Bisa dibilang saksi bahwa ini terjadi perceraian gitu, itu benar terjadi. Jadi memang itu yang terjadi, makanya kan aku bawa memang yang mengenal aku sama Mas Bekti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bekti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan untuk bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Yang sudah keberapa kali tidak datang Mas Bekti seperti apa nih Bu? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bekti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu. Jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak Mas? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bekti. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu. Karena Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan seusai menghadiri acara buka bersama. Setelah itu kondisi Lesti Kejora tak kunjung membaik hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya Senin 3 April 2023, Lesti Kejora menceritakan kondisinya pada saat itu. Istri aktor Rizky Bilar tersebut menceritakan apa yang ia rasakan saat itu bukanlah meriang. Lesti Kejora pun sampai menangis merasakan sakit dan suhu tubuh yang meningkat. Wanita yang akrab disapa Dedek Lesti tersebut menuturkan sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Rizky Bilar yang berada bersama Lesti Kejora pada saat itu menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Pelantun lagu Insan Biasa itu sudah tampak lahap makan setelah
setelah sebelumnya mengalami penurunan kesehatan. Aktor 27 tahun tersebut menduga sang istri jatuh sakit akibat kelelahan. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, Lesti sering memposir kegiatannya. Aktor yang akrab disapa Bilar tersebut sempat menganggap apa yang dialami Lesti Kejora tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya Lesti Kejora mengalami kondisi serupa. Namun pada saat itu aktor 27 tahun tersebut sempat panik lantaran istrinya tak kunjung membaik. Rizky Bilar pun berinisiatif membawa Lesti Kejora ke rumah sakit. Solois Delon memberikan pendapatnya terkait royalti musik dan lagu. Menurutnya, penyanyi harus membayar royalti jika melantunkan lagu ciptaan orang lain. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengungkapkan sudah seharusnya penyanyi melantunkan lagu sendiri daripada milik orang lain. Jika ingin menyanyikan lagu ciptaan orang lain, maka diwajibkan membayar royalti kepada si pencipta. Mantan suami Yaslin Wang itu menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur tentang royalti musik dan lagu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Dandi. Selamat siang Tribuners sekalian. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan wartakotalive.com. Seperti diketahui saat ini Ahmad Dhani dengan Once tengah berseteru karena mempermasalahkan masalah royalti. Delon sebagai penyanyi turut memberikan pandangannya terkait royalti yang tengah dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani dan juga Once. Menurut Delon, sudah seharusnya penyanyi membayar royalti jika menyanyikan ciptaan orang lain. Jika tak ingin membayar royalti, maka Delon menganjurkan para penyanyi tersebut untuk menyanyikan lagunya tersendiri. Kemudian juga Delon menilai undang-undang di Indonesia sudah mengatur secara ketat tentang royalti musik dan lagu. Hanya saja peraturan tersebut belum terlalu diterapkan secara maksimal kepada pengguna musik ataupun lagu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Danti. Baik Indri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama solois Delon Tamrin. Nggak terlalu pusing ya mengenai royalti gitu, karena memang pendapatannya beda sama penciptanya sendiri. Wah, untuk nyanyiin. Sebenarnya gitu ya, nggak boleh. Sebenarnya kalau pencipta lagu, terus lagunya itu dibawain oleh orang lain, sebenarnya harus bayar. Di luar negeri udah ada undang-undangnya gitu, dan mereka hormatin banget dan nggak mau kalau nggak bayar gitu. Mereka di luar negeri. Kalau di sini kan kita masih belum, undang-undangnya masih udah ada tapi belum dilaksanakan gitu. Karena memang kita kan Badung misalkan gitu kan, jadi ya nggak peduli mengenai undang-undang yang udah ada gitu. Sebenarnya sih harus bayar. Nah makanya kenapa penyanyi harus menyanyikan lagunya sendiri gitu. Raffi Ahmad disangkutkan dengan kasus Rafael Alun setelah Iskandar Sitorus menyebut ada artis berinisial R yang terlibat di tindakan pencucian uang itu. Raffi Ahmad pun dituding sebagai sosok artis R tersebut. Tak terima dengan tudingan itu, Hotman Paris pun memberikan pembelaan dengan menyebut Raffi Ahmad tak pernah berhubungan dengan Rafael Alun. Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi pembelaan Hotman Paris untuk Rafael Alun. Iskandar Sitorus mengingatkan inisial R yang diambil bukan hanya dapat merujuk pada artis Raffi Ahmad. Terkait pembelaan Hotman Paris itu, Iskandar Sitorus menyebut itu hak tiap orang. Iskandar Sitorus menyerahkan pada publik untuk menilai kebenaran dari keterlibatan R di kasus Rafael Alun. Ia menyebut proses penyelidikan di kasus Rafael Alun ini tidak bisa dirahasiakan dari publik. Sebelumnya, Hotman Paris memberikan pembelaan untuk Raffi Ahmad yang dituding terseret kasus korupsi tersebut. Lewat Instagramnya, Hotman Paris menegaskan Raffi Ahmad sama
sama sekali tak terlibat kasus Rafael Alun. Menanggapi unggahan Hotman Paris tersebut, Raffi Ahmad berterima kasih pada sang pengacara lewat kolom komentar. Diketahui awal mula nama Raffi Ahmad terseret kasus pajak dan pencucian uang lantaran ia satu circle dengan menantu Rafael Alun, Jeremy Immanuel Santoso. Jeremy resmi menikahi kakak Mario Dandi Satrio, Angelina Embun Prasasya pada 2021. Dikutip dari Tribun News Bogor, Jeremy saat ini adalah manajer Ranspi IK basketball milik Raffi Ahmad. Di klub basket itu, Raffi Ahmad menjabat sebagai chairman eksekutif bersama Rudy Salim. Karena berada di bawah satu klub, Jeremy dan Raffi Ahmad kerap bertemu. Dalam beberapa kesempatan, Jeremy beberapa kali mengunggah foto bersama suami Nagita Slavina ini. Berawal dari kedekatan merekalah, Raffi Ahmad santer dikabarkan terlibat kasus Rafael Alun. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Hati aktris Nikita Mirzani saat ini tengah berbunga-bunga. Bagaimana tidak, dia baru saja dilamar oleh kekasih tercinta Antonio Dedola. Antonio Dedola dengan berani melamar Nikita di sebuah acara makan malam pada Minggu 2 April 2023. Rupanya hari di mana Antonio Dedola melamar Nikita itu tepat di momen ulang tahunnya. Saat itu Nikita sudah mempersiapkan makan malam mewah di sebuah restoran. Di acara tersebut hadir keluarga, kerabat, dan beberapa teman dekat Nikita. Menilik hasil repost Instagram story di akun Nikita Mirzani, dia tampil cantik memakai long dress berwarna emas. Sementara Antonio juga mengenakan kemeja dengan warna senada. Terlihat Antonio Dedola berlutut dengan satu kaki di depan Nikita. Dia juga menunjukkan cincin berlian besar yang akan dipasangkan ke jari manis kekasihnya itu. Nikita tampak terkejut sekaligus bahagia melihat perlakuan sang pacar yang tak terduga itu. Momen bahagia ini pun juga disaksikan oleh anak-anak Nikita Mirzani. Antonio Dedola kemudian bertanya apakah Nikita Mirzani bersedia menikah dengan dirinya. Sebagai teman terdekat Nikita, Fitri Salhuteru ikut berbahagia. Dia pun penasaran bagaimana perasaan sang sahabat setelah dilamar dengan cara romantis tersebut. Cincin yang diberikan Antonio pun disorot. Dari unggahannya dapat dipastikan bahwa cincin berlian tersebut mahal. Dengan satu stone di tengah dan bertabur berlian-berlian kecil di bagian band, membuat cincin tersebut terkesan mewah. Sambil memamerkan cincin berlian besar itu, Nikita mengaku bersyukur akhirnya kini menemukan tambatan hati yang baru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners masih bersama saya Danti Wahyu yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi Selasa 4 April 2023. Berbagai informasi selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Artis senior Ira Rizwana, istri Karo Ops Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi, membeberkan kronologi versinya dalam kecelakaan yang menewaskan pelajar yang menyeret putranya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim diduga menabrak dua pelajar di mana satu orang korban luka-luka dan lainnya meninggal dunia. Melalui kuasa hukum Ira Rizwana, Olop Turip, menjelaskan awal kejadian putra kliennya menabrak sepeda motor milik korban. Saat itu Malik
Ibrahim mengendarai mobil Mercy. Ia diketahui baru saja pulang dari kantor temannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, kliennya saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan stabil dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Mobil yang dikendarai Malik Ibrahim dijelaskan oleh Olop Turnip melaju saat kondisi lampu lalu lintas berwarna hijau dari arah Mampang. Sedangkan korban melaju dari arah Cilandak sehingga kecelakaan pun tidak bisa terhindar. Kemudian Olop menipis jika kliennya kabur seusai menabrak korban pelajar tersebut. Olop menjelaskan bahwa putra Ira Riswana berusaha meminggirkan mobilnya untuk menghindari kemacetan dan mengempeskan airbag yang saat itu terbuka. Namun Malik Ibrahim justru dikejar oleh beberapa motor sebab disangka menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian Olop mengklaim bahwa kliennya itulah yang membawa korban menuju rumah sakit dengan memberhentikan taksi. Di sisi lain, Ira Riswana membenarkan bahwa anaknya saat itu mengemudikan mobil Mercy. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan pada putra Ira Riswana. Tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan dalam pemeriksaan. Ira Riswana sendiri mengakui telah menemani putranya selama 1 kali 24 jam sejak putranya diperiksa polisi. Ira Riswana saat itu langsung terbang dari Makassar untuk menemui sang anak. Lebih lanjut, Ira mewakili sang putra menyampaikan prihatin atas kecelakaan yang menewaskan Syamil 18 tahun itu. Kemudian Ira menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan, posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepat gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologinya. Berarti CCTV semua segala macam sudah ada di tangan ya, Bang? Sudah. Dan sebenarnya kita ini tinggal menunggu rilis ya dari gelar perkara besok. Gelar perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BA, udah BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu. Ya. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong, sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa yang ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Ya. Saya nggak bisa karena almarhum, dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah meninggal. Saya rasa itu ya. Lama tak terdengar kabarnya, artis senior Ira Riswana kembali muncul dalam pemberitaan. Hal itu tak lepas karena sang anak Malik Ibrahim disebut sebagai pengemudi mobil Mercy yang menabrak pelajar pengendara motor di perempatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan. Malik menabrak 2 pelajar yakni Syamil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Syamil tewas di tempat kejadian, sementara Bayu kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Ira membenarkan pengemudi mobil Mercy itu adalah anaknya. Ia turut berbela sungkawa atas tewasnya seorang pelajar akibat kejadian tersebut. Ia tahu betul rasanya menjadi orang tua korban. Pada kesempatan itu, Ira lantas membeberkan kronologi kecelakaan yang melibatkan anaknya dan 2 pelajar pengendara motor pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Saat ini putranya menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Ira membantah adanya anggapan bahwa pihak keluarga tak bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa anaknya sudah diproses hukum. Kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dari penyidik lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu diketahui, sosok Ira Rayani Riswana lahir pada 23 November 1977. Ia memulai karirnya di dunia entertainment dari modeling dengan meraih juara pertama pemilihan gadis sampul pada 1994. Namanya makin populer setelah membintangi iklan beberapa judul sinetron. Salah
satu sinetron yang dibintanginya berjudul Angkot Haji Imron. Ia juga membintangi sinetron Ku Cinta Dia di tahun 2001. Namun setelah itu karirnya meredup. Sejak menikah dengan seorang polisi bernama Abu Bakar Tertusi, Ira hampir tak pernah lagi tampil di televisi termasuk sinetron. Dari pernikahannya, Ira dianugerahi 4 anak. Mereka adalah Muhammad Abu Bakar Gibran, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ilyas Pranaya, dan Muhammad Yusuf Pesating Gatra. Aldila Jelita bak tak sabar ingin segera bercerai dari Indra Bekti hingga mengaku sudah lelah. Saat ini Aldila Jelita tengah menghadapi sidang perceraian dengan Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mediasi perceraian antara Aldila Jelita dan Indra Bekti pun telah dinyatakan gagal. Meski begitu, proses persidangan masih berjalan hingga sekarang. Dengan berlanjutnya persidangan, wanita yang akrab disapa Dila itu berharap proses perceraiannya bisa cepat selesai. Aldila Jelita sudah kelelahan menjalani proses perceraian dengan Indra Bekti. Ibu dua anak ini juga mengaku tidak merasa galau meski status pernikahannya dengan Indra Bekti akan diputuskan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Aldila Jelita tak menampik dirinya masih sering menangis setiap ingat kenangan bersama Indra Bekti. Selama 12 tahun menikah, tentunya banyak kenangan Aldila Jelita dan Indra Bekti yang dilewati bersama. Namun nyatanya kini Aldila Jelita dan Indra Bekti telah sepakat untuk bercerai. Aldila pun mengenang kenangan bersama pria yang akrab disapa Bekti itu di masa lalu. Menurut Aldila Jelita, kenangan yang paling membekas adalah saat mereka liburan. Aldila mengaku air matanya